Ya, kalau sudah selesai, silakan tempelkan di kertas warna kuning ini. Ya. Sebentar, itu akan menjadi keyakinan kelas kita. Ana Maria sudah? Ya, mari tempel di sini. Tempel di atas, di atas. Iya. Sudah? Ya. Sudah? Iya. Iya. Silakan tempel. Ini tidak sah. Tidak pas. Oh, tidak sampai Ruben. Iya. Yang lainnya. Sebentar. Siap buat kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman yang telah saya terima di pendidikan guru penggerak. Dan hari ini adalah bagian dari akhir modul 1. Jadi ini adalah kegiatan aksi nyata di budaya positif modul 1.4. Jadi di budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di kelas ataupun di sekolah. Ya, ada perubahan paradigma yang diharapkan dapat terjadi ketika diterapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah atau di kelas. Jadi selama ini kita merasa bahwa kita berkewajiban mengontrol murid agar dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru. Itu yang selama ini yang diterapkan di kelas maupun di sekolah. Jadi kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa. Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu yang akan diikuti oleh anak. Itu yang harus dirubah. Jadi paradigma itu yang akan dirubah melalui budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, ada disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah ya tanpa hukuman dan tanpa ancaman. Jadi di sekolah itu tidak ada lagi yang dinamakan hukuman, tidak ada lagi yang dinamakan ancaman. Ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan atau kekeliruan, tidak ada lagi yang dikatakan hukuman dan tidak ada lagi yang dikatakan ancaman. Awas. Jadi kata awas itu tidak boleh lagi digunakan di dunia pendidikan. Yang kemudian ada motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia itu melakukan sesuatu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada yang eksternal dan ada yang internal. Yang eksternal adalah menghindari ketidaknyamanan. Jadi saya harus, misalnya contohnya, ketika guru harus datang cepat, saya harus datang cepat supaya tidak dipanggil oleh kepala sekolah, tidak dimarahi kepala sekolah. Itu yang dikatakan menghindari ketidaknyamanan. Yang berikut, untuk mendapat imbalan atau penghargaan, saya harus rajin ke sekolah supaya saya mendapat nilai yang baik. Misalnya anak, saya harus mengerjakan PR supaya nilai saya itu baik. Jadi dia berharap ketika dia melakukan sesuatu, dia akan mendapat penghargaan atau mendapat imbalan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Itu yang berasal dari diri. Jadi timbul dari diri mereka sendiri. Seperti contohnya, saya harus datang di sekolah tidak terlambat atau di sekolah karena saya menghargai bahwa diri saya ini adalah seorang pendidik yang harus menjadi contoh dan teladan buat anak didik saya. Itu yang berasal dari diri sendiri. Jadi tidak ada
yang namanya saya tidak merasa nyaman harus melakukan ini dan itu, dan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik anak kecil ataupun orang dewasa. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, yang pertama yang harus kita tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan hidup. Jadi kebutuhan hidup itu misalnya contohnya, kenapa dia datang di sekolah itu mengantuk? Mungkin karena dia tidak sarapan pagi, mungkin karena dia kurang tidur. Jadi itu yang harus kita tahu sebagai guru. Yang kedua, merasa diterima. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, mungkin dia membutuhkan perhatian yang lebih dari kita sebagai seorang guru. Yang ketiga, yaitu kebebasan. Kita tahu bahwa setiap anak itu menginginkan kebebasan, apalagi di usia remaja. Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau perbuat, dia akan perbuat karena dia memiliki kebutuhan, yaitu kebebasan. Yang keempat, yaitu kesenangan. Seperti yang kita hadapi di kelas, biasanya anak-anak kalau kita suruh menulis, ada yang tidak suka menulis. Kesenangannya mungkin hanya membaca, mungkin hanya menghafal atau mengingat. Jadi itu yang disebut kebutuhan dari kesenangan. Yang kelima, yaitu penguasaan. Ada anak-anak misalnya pelajaran matematika, ada anak-anak yang belum menguasai pelajaran itu, jadi kita perlu mendampingi dia, pendampingan dari guru itu sendiri sehingga dia bisa menguasai dan dia bisa menyenangi pelajaran itu. Jadi kebutuhan dasar setiap manusia itu ada 5. Jadi ketika anak menghadapi persoalan, kita harus lihat dari 5 kebutuhan itu apa yang harus kita penuhi sebagai guru sehingga anak itu bisa berkembang. Ya, ada posisi kontrol. Posisi kontrol yaitu yang pertama penghukum. Ini adalah yang sering kita gunakan di sekolah. Ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah menghukum. Jadi kembali lagi di 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita belajar lagi di 5 kebutuhan itu apa yang kurang sehingga kita tidak akan melakukan penghukuman kepada anak itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Itu pun sering dilakukan atau dipraktekkan di sekolah atau di kelas. Kita malah mengatakan hal-hal yang membuat dia merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol yaitu sebagai teman. Biasanya bapak-bapak itu sering memposisikan diri sebagai teman, apalagi yang di SMP. Biasa tabu balik kah atau tepuk pundaknya. Itu kita merasa bahwa dia adalah teman kita, supaya dia merasa bahwa dia bisa menerima kita, apa yang kita sampaikan dia bisa terima. Yang keempat, yaitu pemantau. Kita hanya memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak. Dan yang keenam adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol yang harus kita gunakan di sekolah atau di kelas, yaitu manajer. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu kenapa, apa alasanmu. Jadi ketika anak itu berkelahi, kita bisa saja mengatakan bahwa kamu boleh saja melakukan ini, tapi alasannya apa, tujuannya apa, akibatnya apa, sehingga anak itu bisa berpikir, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Dan dia dengan sadar akan meminta maaf, dan setiap apa yang dia lakukan, dia merasa bahwa itu salah, dia akan mengakui bahwa itu salah. Dan dengan sendirinya dia akan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Jadi tanpa kita menghukum, tanpa kita membuat dia merasa bersalah, tanpa kita membawa dia seperti teman. Karena kalau teman, biasanya pasti ada slack kalau kita merasa bahwa dia adalah teman. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, sehingga apapun yang kita hadapi di kelas, kita bisa mengontrol emosi kita bisa mengontrol anak-anak itu. Ya, yang terakhir, setelah beberapa bagian tadi, ini yang harus dilakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi tujuan apa? Untuk mendukung motivasi intrinsik anak itu. Jadi ada nilai-nilai keyakinan yang lebih yang akan menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan-peraturan itu akan dibuat, tetapi di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan dibuat oleh guru
Jadi mengajak. Contohnya kelas bersih otomatis harus ada jadwal yang mengatur bahwa kelas itu harus bersih. Jadi tidak boleh dikatakan jangan mengganggu teman. Tidak ada kata jangan. Tidak boleh ada kata tidak boleh. Jadi kata-kata itu harus digunakan kata-kata yang positif. Sehingga setiap kelas itu ketika sudah ada keyakinan kelas, misalnya datang di sekolah jam sekian. Itu adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas itu sendiri dan disepakati dilaksanakan oleh kelas itu sendiri. Setelah kita membuat keyakinan kelas masing-masing, kita akan merubah semua itu menjadi keyakinan sekolah. Ya, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Jadi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita menyelesaikan persoalan, kita tidak akan menghukum mereka, tetapi kita berusaha memperbaiki kesalahan anak itu sehingga mereka bisa kembali. Contohnya, ketika kita menghukum di depan temannya atau di depan guru, otomatis dia akan malu. Yang berikut, dia akan membenci. Kita sudah menanamkan kebencian di hati anak. Sampai kapanpun dia akan ingat. Misalnya politisi, kelas 1 ke politisi, otomatis sampai SMP kelas 9 dia tidak akan lupa. Jadi kita secara tidak sadar kita sudah menanamkan kebencian di hati anak. Jadi melalui segitiga restitusi kita diajar untuk menyelesaikan persoalan anak dengan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita diajar untuk memperbaiki kesalahan murid, bukan untuk mendikte. Ngana harus begini, ngana harus begitu, tidak. Tapi kita berusaha memperbaiki kesalahan anak bersama-sama. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung memang anak yang memang begini, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Merubah karakter anak itu memang bukan waktu yang singkat, tetapi membutuhkan proses yang panjang. Ya, ini yang terakhir segitiga restitusi. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan, apa yang sudah dipraktekkan di kelas, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, boleh mengambil sisi positifnya. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu yang sudah senior, tetapi saya ingin berbagi apa yang sudah saya terima. Jadi misalnya apa yang kurang pada diri saya, Bapak Ibu punya banyak pengalaman